terbaik kamu. Udah balik lagi kita di sore ceria Tamam Pro 2 spesial untuk hari ini Tamam Pro 2 di Kamis 9 Januari 2025 sampai jam 5 sore nanti Tamam Pro 2 aku bakal ngobrol bareng teman-teman dari Bujang Gadis Kesehatan Palembang tahun 2024. Udah hadir di studio. Hai, selamat sore. Sore. Wah, ini ganteng-ganteng, cantik-cantik Tamam Pro 2 ya. Boleh dong kenalan ada siapa tuh di sana? Oke, saya Sakib Arofif sebagai Bujang Kesehatan Kota Palembang yang mana lagi menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, program studi keperawatan. Oke, udah semester berapa? Oh, sekarang semester 1. Oh, baru masuk Iya, ya. maba. Wah, masih muda banget Tamam Pro 2. Oke, dan yang cantik ada siapa tuh? Halo semuanya, kenalin aku Tiara Amelia, gadis kesehatan Kota Palembang tahun 2024 dan juga merupakan mahasiswi aktif di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang di jurusan Hukum Pidana Islam. Oke, jadi nggak melulu harus dari jurusan kesehatan ya? Enggak Iya. dong. Boleh ya? Iya. Oke, Tamam Pro kita bakal ngobrol bareng teman-teman dari Bujang Gadis Kesehatan untuk tahun 2024 kemarin ya, sampai jam 5 nanti. Kalau bisa nanya langsung Tamam Pro 2, boleh WhatsApp di 0816 1106 atau kamu bisa nonton di YouTube juga, kita live dari Pro 2 di Palembang, bisa live chat di situ ya. Oke, gimana nih? Kapan kemarin dinobatkan sebagai Bujang Gadis Kesehatan tahun kemarin? Di bulan berapa tuh? Itu kemarin tepatnya malam grand finalnya di tanggal 16 November 2024. Oke, di mana? Di Golden Sriwijaya. Oh, di Golden Sriwijaya ya. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau Bujang Gadis Kesehatan ini udah berapa lama sih pemilihannya ada di Kota Palembang? Dari tahun berapa nih? Siapa yang mau jawab bujangnya? Boleh, Kak. Dari Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang ini awalnya itu, Kak, terbentuk dari Covid kemarin, Kak. Itu Oke. awalnya pertamanya namanya Bujang Gadis Protokol Kesehatan Oh, awalnya Kota pas Palembang. pertama Iya. kali waktu itu. Nah, Oke. sekarang sudah angkatan kelima nih, Kak. Oh, ada angkatan kelima ya. Kami angkatan yang kelima, Kak. Oke, tujuannya apa tuh? Kalau boleh tahu nggak nih? Tujuan dari pemilihan ini? Oh, oke. Jadi tentunya banyak sekali ya Kak tujuannya itu. Yang pertamanya itu kan intinya ini tuh dari kesehatan yang pastinya Betul. akan berbaur tentang kesehatan. Jadi kita bakal mengedukasi, sosialisasi tentang pentingnya kesehatan untuk masyarakat terkhususnya di Kota Palembang ini. Oke, ini kalian sudah dinobatkan Bujang Gadis Kesehatan tahun 2024. Artinya ini 1 tahun ya bakal menjabat. Ya, mengemban. Bakal mengemban tentunya dari Bujang Gadis Kesehatan ini. Kalau boleh tahu gimana nih program-program apa sih yang bakal berjalan atau mungkin yang udah berjalan? Apa nih kalau boleh tahu, boleh Sakib? Boleh, Kak. Jadi setelah pemilihan Bujang Gadis Kesehatan ini akan diadakannya musyawarah besar, Kak. Di mana itu nanti akan menentukan ketua umum, sekretaris, dan juga program-program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya, Kak. Itu kemungkinan diadakannya musyawarah besar itu 1 bulan ke depan, Kak. Oke, berarti sekarang belum terprogram ya, maksudnya? Ya, masih dalam proses Kak. Oke. Namun ada juga program terdekat yang akan kita lakukan yaitu mengunjungi dan sosialisasi di panti asuhan, bisa di panti sosial gitu. Oke, itu mengunjungi itu maksudnya apa tuh? Lebih ke apa? Lebih kayak sosialisasi tentang kesehatan Iya, seperti iya. itu. Artinya ini teman-teman ini kayak mengundang dari kesehatan juga, karena Sakib juga orang kesehatan ya. Iya, Kak. Iya, kesehatan. Oke, jadi kalau di situ apa tuh kegiatan yang boleh tahu tuh? Apakah ada kayak misalkan donor darah atau mungkin cek kesehatan gratis atau apa gitu? Kalau dari program tahun sebelumnya itu biasanya emang ada program cek kesehatan gratis. Sunat Oke, massal, Kak. sunat massal begitu. Ya bukan kawin massal ya. Bukan dong. Hitan. Oke. Tapi kita ngomongin tentang pemilihan kemarin tuh ya di tahun kemarin di bulan November. Oke, gimana sih kalian nyangka nggak sih bisa jadi Bujang Gadis Kesehatan 2024 gitu? Gimana dari gadisnya nih? Awalnya tuh nggak nyangka sih Kak, karena kayak bagaimana ya, dari persiapannya tuh dibilang cukup bertolak belakang lah dari sebelumnya, jadi agak kaget. Namun mungkin juga ini bagian dari rezeki Tiara sendiri ya kan, karena hasil dari
jerih payah dan usaha dan Kerja keras ya. sebelum-sebelumnya, Oke. iya. Bertolak belakang tuh maksudnya gimana tuh Tiara? Fun fact-nya ini sebelumnya Tiara ini di bidang olahraga Kak. Jadi Aha. tiba-tiba ke pageant tuh rada bertolak belakang Ah, kan. ah, ah, ah. Terus gimana tuh? Kok kamu bisa ke dunia pageant begitu kan? Apa sih alasan kamu untuk masuk ke dunia pageant? Apakah memang ada dorongan dari keluarga kamu, teman-teman kamu, atau dari diri kamu sendiri ini? Oke, jadi kalau ceritanya itu kan emang dari sebelumnya itu di bidang olahraga. Olahraga Namun tuh maksudnya apa tuh? Di basket Kak tepatnya. Oh di basket, oke. Iya. Waktu pas Itu setelah maaf nih, atlet atau apa? iya, Kak, Oh enggak, atlet ya? iya. Wah keren banget nih ya. Terus? Nah, namun ada beberapa hal itu kan yang menyebabkan stop lah ibaratnya. Maksudnya bukan stop total, tapi nggak intens lagi seperti sebelumnya itu latihannya. Kenapa? Cedera atau apa tuh? Iya, Oh cedera. begitu, oke. Jadi pas waktu masuk kuliah tuh pengen lah kan dari diri sendiri nih harus ada perkembangan gitu. Aha, Jangan aha, nge-stuck aha. di situ kan Aha, basket aha. ibaratnya udah lepas nggak intens Aha, lagi. Jadi aha, harus aha. coba hal baru lah, harus ada Aha, kegiatan. oke. Nah waktu itu mantau di Instagram lah. Oke. Nah ngelihat aktivitas bujang gadis kesehatan ini kok Seru, asik iya, begitu ya? menarik banget kan. Ah, Berkaitan dengan langsung dengan masyarakat itu kan kayak pengen tuh nyobain, apalagi kan Tiara sendiri tuh bukan dari bidang kesehatan. Jadi kalau Tiara ngerasa tuh kalau misalnya Tiara masuk di sini jadi ilmu yang enggak Tiara dapetin di kuliah tuh dapat di sini tuh gitu Oke, Kak. Itu yang ngebuat Tiara mau masuk ke bujang gadis kesehatan. Oke, tapi keren banget loh Tiara kan, maksudnya ini bertolak belakang yang Iya. udah dibilang tadi ya, dari dunia Basket. olahraga, basket, terus ke pageant, apalagi kuliahnya juga bukan jurusan kesehatan Iya. ya. Sempet minder tuh Kak. Iya, karena kan pasti kebanyakan juga yang Rata-rata ikutan dari anak kesehatan begitu Iya, ya. Tapi betul. kamu bisa jadi gadis nih, dinobatkan sebagai gadis kesehatan 2024. Gimana tuh pada saat apa nih yang menjadi kayak kendala kamu tuh, sempat insecure gak seperti itu kan melihat teman-teman yang lain gitu? Iya, banyak sih Kak sebenarnya kalau insecure karena kan yang pertama Tiara tuh belum pernah ikut pageant sama sekali kan. Karena bertolak belakang lagi tadi kayak olahraga. Yang lain Iya. tuh sedangkan yang lain tuh ada beberapa tuh sudah biasa mengikuti pageant lah Kak. Oh berarti ini the first time kamu ya, Iya, pertama first kali kamu time. ikutan pageant gitu ya? Iya. Oke, terus? Jadi ngelihat mereka tuh yang kayak mereka tuh sudah berpengalaman gitu loh. Sedangkan Tiara nih baru Pertama kali begitu jadi ya? usahanya juga harus lebih besar lah dari mereka yang lainnya itu. Terus juga bukan dari kesehatan. Betul. Nah, itu yang kedua. Banyak bukan dari ya kesehatan. sebenarnya Iya, ya. banyak banget. Jadi ngejarnya itu lebih ini Kak, lebih ekstra jadi kayak dari belajarnya, materinya gitu, sampai ke latihan untuk apa yang di pageant itu. Ada kendala nggak nih selama kamu mengikuti pageant ini, bujang gadis kesehatan begitu? Sejauh ini belum ada kendala sih Kak. Pas waktu pemilihan kemarin ada nggak, mungkin ada Bukan dari kendala sih, waktunya tapi lebih atau ke- apanya begitu, mungkin lebih ke ekstranya gitu ya? Iya, lebih ke tantangannya. Tantangannya Karena waktu ya. itu tantangannya tuh di talent show. Oh Kan, talent show-nya iya. gimana? Kan bujang gadis ini ada talent show Kak. Nah di mana itu tuh bingung. Tiara kan sebelumnya basket nih. Kayak rasa tuh kalau mau basket nggak mungkin kan di panggung kayak lucu gitu. Iya, mau dribble ngapain kan. kayak orang Iya, gila mikir begitu kan. ya. Iya, betul, Kak. Jadi mikir lah. Oh jadi ingat lagi, flashback lagi nih ke sebelumnya. Itu kan sebelum basket, waktu sebelum SMP juga Tiara sempat nari nih. Oh nari ngedance. juga, Iya. oh multi talent banget nih ya. Jadi pengen balik lagi gitu. Gimana nari aja bisa latihan kan. Nah ya tetap aja Kak, walaupun udah pernah tapi kan udah lama ditinggalin. Udah lama kayak, betul. ya udah Masih banyak yang kaku lupa. ya, kagok ya. Jadi mulai awal lagi latihan lagi untuk talent show itu dari keras itu, dari basket tiba-tiba harus lentur lagi untuk nari. Itu tantangan banget Kak. Oke, tapi akhirnya jalan ya, go ahead Ya, aja begitu alhamdulillah. ya. Oke, kita ke Sakib nih, Sakib. Iya. Apa nih Sakib tujuan kamu ngikuti bujang gadis kesehatan Palembang ini, Kip? Kalau tujuan Sakib sih Kak, pribadi itu kan Sakib di bidang kesehatan nih kuliahnya Kak. Yang oke. pasti mana berkaitan dari kesehatan dan juga mungkin lebih dulu daripada teman-teman kuliah lain. Artinya keluar dari zona nyaman kan Kak. Betul. Dari yang belajar aja di kelas, tapi kan kalau di bujang gadis kesehatan kan mungkin langsung ke masyarakat, langsung mengedukasi, langsung praktek lah di lapangan istilahnya Kak. Oke. Jadi ya Oke. Kamu keperawatan atau apa? keperawatan Kak. Oh, keperawatan. Oke. Tahu info pemilihan dari mana pada saat itu? Nah kebetulan
kakak kelas Sakib kan, kakak tingkat Sakib kan ada yang ikut BGKS juga kak. Aha. Jadi di share-nya di grup PKKMB, grup maba pada dulu tuh. Oke. Terus Sakib lihat, kok menarik kan. Apalagi kan ada kakak tingkat juga kan mungkin bisa nanya, bisa sharing ke kakaknya. Terus tuh tanyalah ke Umi Abi, Sakib manggil orang tua. Gimana nih, Bi, bisa nggak Sakib ikut ini, boleh nggak? Ya kalau masnya semangat atau setuju, ikut aja. Soalnya kan itu kan masih pasti banyak benefit dari mengikuti kegiatan itu. Kegiatannya begitu Relasi. ya. Betul. Pokoknya berkegiatan lah kak. Positif ya. Iya. Akhirnya orang tua setuju begitu Ya ya. setuju. Dan juga orang tua tuh dua-duanya di kesehatan juga kak. Oh gitu. Oh pasti sangat dukung banget begitu ya. Oke. Jadi kamu tertarik ini pageant pertama kamu juga ya? Nah ya kebetulan pageant pertama juga sama seperti itu ya. Karena kan di sini bukan cuman kayak kita menampilkan ilmu tentang kesehatan, tapi juga kayak catwalk atau apa gitu ya. Betul. Kalian berdua kan kayak emang baru banget tuh ya. Terus gimana tuh? Sakit kemarin kebetulan juga sama seperti Tiara kak. Yang mana pada awalnya itu passionnya tuh olahraga kak. Sakit kebetulan juga atlet juga kak. Atlet apa nih? Atlet futsal kak. Wow, keren nih. Terus Kemarin berkendala juga di talent show. talent show juga. Iya sama kak. Kan bingung. Kayak kata Tiara tadi keras kak. Latihan futsal. Tiba apa ini di atas panggung yang di pucuk cocok. panggung ya. Di pucuk panggung. Di atas panggung yang cocok. Sakit apalah. Kemarin tuh mau bela diri kan kak. Tapi propertinya lagi di Oh pernah dulu ini juga ya? Iya. Kayak karate atau apa gitu? ikut USU kemarin kak kebetulan. Nah, Oke. terus tuh apalah properti itu di Batu Raja kak. Oke. Asli Batu Raja saya. Oh orang Batu Raja ya. Oke Kingston ya. Iya. Terus. Terus mikir lagi, nanya Abi, Mm-mm. apalah tilawah jadi kak ujungnya Oh kak tilawah, dari yang Masya ngaji. Allah tabarakallah. Ya, Jadi di alhamdulillah. situ kak, kayak orang kan ini yang ada karate kan, ada yang nyanyi, ada yang dance. Oke. Keren-keren semua. Keren itu, Kak. semua kak. Jadi Jadi kayak rada minder. Iya, Aduh iya, gimana ini ntar jadi penilaian min kan. Rupanya alhamdulillah lancar. Lancar ya. Jadi pada intinya tuh apa ya ditunjukin apa yang kita punya begitu Iya, ya. bakat. Jadi jangan sampai malu, insecure begitu ya. Oke, setelah kamu dinobatkan sebagai bujang, gimana tuh? Kamu nyangka nggak sih, Kip, atau perasaan kamu gimana pada saat itu? Nah pada saat grand final kak atau malam puncak penganugerahan itu kak Sakib nggak nyangka kak. Soalnya kan mana ini kan pageant pertama kali yang Sakib ikuti. Oke. Nah jadi bersyukur banget udah masuk finalis kak. Udah masuk di 15 pasang tersebut kak. Jadi nggak terlalu berharap di mau jadi winner kak. Jadi finalis juga alhamdulillah Ya, lah begitu alhamdulillah. ya. Masuk berapa besar begitu ya. Tapi kemarin berharap juga kak soalnya pas di karantina tuh Sakib ngerasa kan percaya diri bahwasanya Sakib tuh aktif. Jadi adalah perasaan atau feeling kak bakalan jadi winner. Oh gitu udah ada ya. Bisa nih Pas karantina biar ya? motivasi diri sendiri aja Pas kak. karantina ya. Iya, Iya. kalau bukan kita siapa lagi dong ya? Iya, Kalau dari teman-teman yang lain nggak mungkin dong. Iya, Kamu kan pasti mereka juara, ngedukung dia diri juga. mereka. Iya benar. Oke, tapi udah kayak ngerasa wah, aku bisa nih Ada begitu nih ya. feelingnya nih kak. Heeh. Kemarin kan pas itu kan dari pas dipanggil atau disebut Dinobatkan. predikatnya itu kak ya. Kan dari berbakat itu ya. Dari favorit. Ya Oh, dari favorit. atribut dulu. Dari bawah dulu kak, dari Dari atribut lalu ke 5 besar. Ke 6 6 besar kak. Iya, 6 Ya. besar. Oke. Yang kayak wakil harapan gitu. Pas di kan Sakib feelingnya di top 3 kak. Top Wakil 2, 3 ya. wakil 1 atau winner. Nah, kemarin wakil 2. Alhamdulillah nih. Wakil 1 fix. Wakil 1 juga enggak. Aduh, finalis deh. terus pas disebut nama Sakib Bujang 011 Sakib Arafif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, memang rezekinya begitu ya. Oke, kita break dulu ya. Saki bareng Tiara juga ya. Dan juga Taman Pro 2 jangan lupa untuk nonton live YouTube juga dari Pro 2 dari Palembang. Kamu bisa live chat di situ atau pengen chat juga dari RR Digital boleh banget Taman Pro 2 download aplikasi RR Digital. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
Teman Pro 2, aku masih bareng Sakib dan juga bareng Tiara, Bujang Gadis Kesehatan Palembang tahun 2024 ya. Jadi kalau udah deket sama mereka ini teman Pro 2 bawaannya pengen sehat terus ya. Karena mereka ini teman Pro 2 program mereka ini tentunya mengajak masyarakat nih, apalagi kalian juga kayak sering mungkin ke panti-panti ya untuk mensosialisasikan pentingnya kesehatan seperti itu ya. Kalau kalian kayak mengunjungi tempat-tempat yang mungkin jadi program kalian, sosialisasi kalian, biasanya tuh ngapain aja sih, sosialisasinya tentang apa begitu? Oke, jadi untuk kunjungan sosialisasi itu yang tentunya kami berkaitan dengan kesehatan ya Kak. Nah, jadi kami akan ngebahas tuh mengajak lah gitu, mengajak untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan juga kami membahas tentang betapa pentingnya kesehatan untuk diri kita. Gitu. Oke. Kalau kalian lihat nih gimana di sekeliling kalian atau mungkin kalian tahu lah begitu ya tentang kesehatan, terkhususnya anak-anak muda begitu. Apalagi Sakib nih kan seorang anak kesehatan begitu. Gimana Kip? Apakah mereka nih kayak lebih aware tentang kesehatan atau kayak kamu miris nih melihatnya nih, aduh masih kecil kayak apa mungkin ngapain begitu ya? Gimana Kip? Mungkin Kak di tahun kemarin juga kan ada program kerja yang namanya analisis data stunting Kak. Yang mana ke daerah-daerah yang akan stuntingnya itu, angka stuntingnya itu tinggi Kak. Tinggi banget. Jadi, ya. tiap tahun itu mungkin menganalisis data-data stunting itu dan juga mengedukasi para orang tua, para anak-anak kecil bahwasanya penting sangat gizi bagi anak-anak tersebut agar mengurangi tingkat stunting tadi Kak. Oke, contohnya apa tuh Sakib biar masyarakat ini lebih peduli lagi nih, jangan sampai stunting tuh ada begitu. Apa yang harus diperhatikan seperti itu? Oke Kak, jadi stunting adalah penyakit kronis bagi anak kecil yang tidak sama tumbuh kembangnya bagi anak-anak yang normal. Normal lainnya ya. Nah, jadi buat orang tua itu sangat penting bagi pola asuhnya Kak. Mulai dari ibunya nih, tablet darah tuh jangan lupa Kak. Pokoknya rutin diminum dan juga di saat mengandung protein, gizi, pokoknya 5 sehat 4 sempurna itu harus terpenuhi. Apalagi kan mengandung. Jadi susu, olahraga, tidur, Harus istirahat. diimbangi ya? Nah, iya Kak. Jangan stres ya. Iya, benar sekali Kak. Gitu. Biar agar anak yang akan lahir nanti itu tumbuh kembangnya maksimal Kak, Normal tidak stunting ya. ya. Oke, berarti ini intinya harus cukup ya, Ya. baik itu dari gizinya seimbang begitu teman Pro 2 ya. Tapi program ini jalan ya. Jalan Kak, insya Sakit Allah ya? nanti musyawarah besar akan datang itu buat program kerja lagi analisis data stunting Kak. Stunting ya. Kalau kamu lihat berapa nih penemuan-penemuan ya kayak di Kota Palembang yang kamu ketahui nih ya, stunting di Palembang ini apakah setiap tahunnya terus naik atau sudah berkurang? Kemarin di daerah yang Sakib search kayak ya, yang Sakib ketahui itu di daerah Gandus itu udah mulai menurun Kak di angka Oke. stunting tahun 2024 atau 2023 kemarin Kakak Sakib search. Oke. Dan ya harapannya ke depan menurun ya. Iya Kak. Terus menurun. Menurun dan ya mudah-mudahan nggak ada lagi tuh yang nama stunting ya. Makanya ini kepedulian dari sesama begitu ya, dari masyarakat harus sama-sama peduli yuk begitu kan. Kita sama-sama membantu biar stunting tidak terjadi lagi begitu ya. Oke. Nah ini program kalian selama 1 tahun ke depan ini bisa dibilang apakah kalian terbebani ya, karena kan ini 1 tahun ya dengan kesibukan kalian nih selain ikut pageant, menjadi bujang gadis kesehatan, kalian kuliah. Gimana tuh kayak membagi waktu kuliah sama tugas kalian di bujang gadis kesehatan ini? Dari Tiara dulu. Kalau untuk itu Tiara kan kegiatannya cuman kuliah Kak. Jadi di waktu free itu cuman ngejalanin hobi aja. Nah, jadi selebihnya itu bisa lah dimanfaatkan untuk ikut serta di bujang gadis ini. Jadi cukup longgar lah untuk memanagenya tuh itu nggak terlalu sulit. Oke, kamu ngerasa terbebani nggak sih di Nobakas sebagai gadis karena kan ini kamu sudah tidak bisa sebebas dulu nih kan. Kita kalau dulu kan mungkin
main media sosial atau nongkrong gitu kan bebas lah ya mau ngapain lah begitu kan. Tapi sekarang kan kamu udah membawa nama kesehatan, dinas kesehatan seperti itu ya. Ngerasa terbebani gak sih? Kamu kayak wah aku nggak bisa lagi nih yang kayak gini begitu. Kalau Tiara sendiri nggak ngerasa terbebani ya kak, karena kan itu batasan-batasannya itu untuk hal-hal positif gitu. Oke. Bahkan karena ini jadi membawa Tiara itu menjadi lebih Lebih baik baik, ya. lebih menjaga diri gitu, Aha. baik dari media sosial ataupun di Kenyataannya. Tapi emang gak ada berubah ya dari dulu pun kamu udah nggak apa maksudnya biasa begitu kan yang emang peduli sama kesehatan seperti itu ya. Oke. Program kamu apa nih yang pengen kamu kasih di tahun 2025 nih kalau boleh tahu Tiara? Kalau Tiara tuh kan emang dari olahraga ya kak, jadi Tiara tuh pengennya nanti BGKes ini ada yang namanya tuh sehat bersama, jadi ngelakuin kegiatan olahraga bersama-sama. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu kemarin pas pemilihan itu ngapain aja sih Tiara? Mungkin kamu boleh ceritain nih Tiara dulu nih kan dari yang ikut dari day per day. Terus kalau kesehatan ini apakah masih ngomong tentang kecantikan pasti ya? Karena kan ya ada yang bujang gadis Palembang atau bujang gadis apa begitu kan. Nah tapi kalau kesehatan ini lebih kemana nih? Boleh diceritain nih? Kalau bujang gadis kesehatan ini sebenarnya 50-50 kak. Gimana tuh? Dia kan kalau misalnya yang lain itu ke pariwisata. Nah Betul. kalau di bujang gadis ini merangkup semuanya. Jadi inner beauty-nya ada, beauty-nya ada, di brandnya juga ada gitu. Jadi semuanya harus di balance gitu, harus seimbang. Oke, seimbang ya. Oke, boleh ceritain nih kemarin pas waktu karantina dari tanggal berapa masih ingat gak nih sampai tanggal berapa terus day per day ngapain aja kegiatannya gitu kan biar wah kayaknya seru nih teman berdua denger kayak tahun depan aku ikutan nih tahun ini ya. Silakan Sakib ya. Kalau Sakib pribadi buat tanggal karantinanya itu lupa ya kak. Berapa hari kira-kira pada saat itu? Kemarin itu kan ada prakarantina kak sebelum terlaksananya karantina. Jadi di prakarantina itu seminggu ya Tia. Iya. Nah seminggu pas karantinanya itu 3 hari kak. Nah jadi di prakarantina itu kan bakal persiapan untuk pembekalan di karantina nantinya. Mana latihan koreo, latihan nari kak, dan juga latihan persiapan buat grand final kak. Kan grand final itu kan ada opening number, catwalk, jadi kan ya harus ada prepare. Nah pas di karantinanya itu ada banyak narasumber kak, ada banyak pemateri, leadership, dari dinas kesehatan juga, dari kan di bujang gadis kesehatan ini juga kan lu kan juga bagus kak ya. Betul. Nah jadi itu datang juga dari KAF dari boleh nggak kak coba? Oh iya betul. Produk kecantikan lah produk seperti kecantikan itu ya. kak. Oh ada ya beauty class-nya. Terus ada apa lagi? Itu kemarin diagendakan di Gedung Prameswara di Wali Kota Palembang kak. Oke. Jadi kegiatan bujang gadis kesehatan ini kerjasama atau dari dinas mana nih? Aku boleh tahu nih. Kerjasama dengan dinas kesehatan. Dari pemerintah Kota Palembang? Ya, Iya, Kota Pemkot. Palembang. Oke, Pemkot dan juga didukung dinas kesehatan Kota Palembang seperti itu ya. Tapi ya benar karena dinas kesehatan Kota Palembang pada saat COVID pada saat itu ya awal-awalnya dan akhirnya berubah jadi bujang gadis kesehatan. Di tahun berapa nih berubahnya? Pada saat angkatan kedua menuju angkatan ketiga kak, di 2021 ke 2022. Oke. Terus gimana nih suka dukanya nih Sakib selama kamu mengikuti kegiatan bujang gadis kesehatan Palembang? Oke kak, jadi kalau dari suka ya kak, yang pasti kan tujuan Sakib pertama kan belajar dan sharing dan juga menambah relasi nih. Betul. Jadi di selama oprek kemarin tuh atau pemilihan itu Sakib banyak kenal teman, nggak temu temen yang dari awal ikut nih kak, yang dari technical meeting nggak ikut, yang udah akrab tiba-tiba di semifinal itu ya tereliminasi begitu ya tereliminasi. Jadi itu kak, kalau untuk duka lagi sih bagi waktunya sih kak, kadang kan sebelum ini kan pageant pertama nih kak, jadi pas
sebelum pageant ikut pageant ini kan bisa main nih Kak, hangout bareng temen. Betul. Nah selama oprek ini ya terganggu lah, mana kan Sakip kan masih aktif nih futsal, mini soccernya Kak. Jadi ya terpotong lah dengan jadwal padat dari oprek rekrutmen kemarin Kak. Oke. Kalau dari Tiara apa Tiara suka duka kamu ngikutin Bujang Gadis Kesehatan Palembang? Kalau dari Tiara hampir sama sih Kak sama Sakip. Jadi kan sebelum adanya kegiatan prakarantina sama karantina itu kan ada kegiatan lagi sebelum-sebelumnya. Dimana itu dari oprek awal sekali itu kita kan ngelakuin technical meeting. Nah itu tuh ada banyak sekali Kak peserta yang ikut sebelum di terpilihnya 15 pasang finalis ini. 150 ya Tia? Iya. Banyak banget Banyak ya. banget Kak. Jadi dari situ tuh kan sama seperti Sakip, banyak ketemu, udah deket. Pas kan itu kan dari peserta mau menuju ke semifinalis itu kan dikurangin sampailah ke 15 puncak pasang dan final. tadi. Iya. Oke. Jadi itu sedihnya tuh di situ Kak. Jadi udah deket kayak tiba-tiba nggak ketemu lagi. Cuman kan masih bisa ketemu di luar gitu. Oke. Apa yang kamu dapetin nih Tiara setelah kamu mengikuti Bujang Gadis Kesehatan Palembang jadi gadis ya, gadis kesehatan? Tentunya banyak banget Kak hal positif yang Tiara dapatin. Untuk baru-baru ini Tiara tuh jadi lebih banyak dikenal lah oleh orang-orang, apalagi di kampus kan. Jadi Oh ya, gadis kesehatan gitu ya. jadi kan ketemu dosen tuh kan tahu Kak, jadi gitu Iya kan. bener, nge-branding diri Iya, ya. terus tuh juga Tiara tuh lebih berani gitu. Jadi kan yang awalnya malu ragu-ragu lah, ya, iya. agak Jadi introvert sekarang gitu tuh, ya. Iya, berani sekarang harus berani. Karena kan sebagai gadis sendiri Tiara tuh harus lebih bergerak lebih duluan daripada teman-teman yang lainnya. Betul, jadi role model Iya, begitu jadi ya. itu yang membawa Tiara lebih berani Kak. Oke, kalau dari Sakip gimana Kip? Kamu setelah ngikutin dan juga jadi bujang kesehatan Kip? Mungkin sama sih sama Tiara Kak. Kemarin Sakip pas pulang ke rumah nih Kak, kan temu lagi dengan teman-teman lain. Yang mana kan Sakip nih cowok nih Kak, banyak yang merokok mungkin Kak. Nah setelah Sakip bareng mereka lagi nih, ya mereka kayak aware gitu loh, kayak ada Sakip nih bujang kesehatan, nanti diedukasi kita nih. Jadi mereka tak ini nggak merokok Kak selama Sakip ada di sana Kak. Jadi pokoknya lebih positif lingkungan Sakip Kak. Dan juga kan Sakip kalau di mana-mana kan ya sekarang udah mengemban jadi bujang kesehatan nih Kak. Yang pasti bakalan jadi role model tentu jika kata Kakak tadi. Nah jadi harus manner Kak kemana-mana Kak, jadi lebih terstruktur atau termanage Kak. Kalau kata orang nggak bisa basing-basing lagi ya. Kadang kalau mau apa gitu kan, maksudnya kalau ya bukan berarti bukan sok ngartis atau apa begitu ya, karena betul, ini Kak. membawa nama kedinasan Iya, seperti bener, itu kan. Kak. Kalau Diri kita kita sendiri jelek, lagi. nama dinasnya juga jelek seperti Iya, itu teman benar. Pro 2 ya. Oke, nah ini yang tentunya syarat-syaratnya nih kemarin ikutan Bujang Gadis Kesehatan 2024 gitu. Apa nih kalau boleh tahu? Untuk persyaratannya sendiri dari pemberkasan itu ada biodata ya Kak. Nah berikutnya itu kita harus berdomisili di kota Palembang. Oke. Ya jadi nggak masalah. Walaupun bukan orang asalnya- Palembang ya. Iya, tapi berdomisili di kota Tinggal di Palembang. Palembang betul. Terus usianya? Usianya 16 16 sampai 21. 23 enggak? Ya 23. Wah nggak bisa ikut lagi aku. terus apa lagi? Tinggi badan Iya. ya. Oh tinggi badan Beda. juga. Kalau Iya. cewek berapa? 155. Ya kalau pria itu 160. Oke, standar lah Ya, ya. standarnya. Oke, terus itu online atau gimana tuh kemarin? Kemarin online dulu Kak, nanti pas waktu pemberkasan dikumpulin offline. Oke, pokoknya banyak banget sih teman Pro 2 benefit yang mereka dapat nih teman Pro 2 ya, karena yang pertama mungkin kayak nge-branding diri, Iya. terus juga banyak teman, relasi seperti Pastinya. itu, public speaking juga kayak lebih bagus begitu ya. Karena kan zaman sekarang tuh teman Pro 2 kayak penting banget kita Banget. kayak relasi tuh banyak, harus banyak, public speaking juga harus bagus begitu ya. Jadi ini salah satu jalan teman Pro 2 ya, yang nantinya ini pengen masuk ke dunia kerja nih penting banget seperti itu ya. Apa sih yang kalian harapin lagi setelah ngikutin Bujang Gadis Kesehatan begitu, apa selama 1 tahun ini fokus dulu ke Bujang Gadis Kesehatan atau pengen ada di gapai lagi nih yang belum kalian pengenin begitu ya, resolusi kalian begitu dari Tiara nih? Kalau Tiara sendiri
dari dasarnya emang pengen nyelesain satu-satu dulu Kak. Jadi kan ini kan menjabat selama 1 tahun. Nanti mungkin setelah selesai tanggung jawab di Bujang Gadis Kesehatan mungkin agak upgrade lah lagi gitu. Oke, jadi belum kepikiran mau ngapain lagi begitu. Sebenarnya sudah ada Kak, tapi lebih baiknya kita Fokus dulu aja fokus dulu begitu apa yang di ya. depan mata gitu. Yang tadi fokusnya itu tentang apa tadi? Program-program yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan. Oke, kalau dari Sakib gimana Kip? Kalau dari Sakib sendiri sih kebanyakan sama sih Kak, sama Tiara visinya Kak. Soalnya kan sepasang Kak. Nah, Betul-betul. jadi harapan Sakib Kak untuk diri Sakib sendiri itu bisa maksimal selama mengemban jabatan Bujang Kesehatan Kota Palembang ini, bisa berdampak bagi warga masyarakat Kota Palembang dan juga berdampak juga bagi diri Sakib sendiri Kak. Bisa termanage waktunya dan mungkin hal-hal positif lainnya bisa Kak, dan juga menambah relasi yang mungkin akan berguna untuk masa-masa yang akan datang Kak. Betul. Oke, kita masih satu sesi lagi ya. Dan juga teman Pro2 tetap terus dengerin Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita udah sesi terakhir teman Pro 2 bersama Bujang Gadis Kesehatan Palembang tahun 2024, masih bareng Sakib Arrofib dan juga Tiara Amalia, betul ya? Oke, nah ini gimana nih harapan kalian ya buat Bujang Gadis Kesehatan ke depannya seperti apa, program-programnya gimana? Terus dari diri pribadi kalian harapannya apa nih? Dari Sakib dulu boleh nih? Oke. Dari Sakib pribadi Kak, untuk 1 tahun ke depan selama mengemban jabatan Bujang Kesehatan Kota Palembang ini adalah bisa berdampak positif dan juga meningkatkan kesadaran di masyarakat tentang isu-isu kesehatan di tengah Kota Palembang ini, dan juga bisa meningkatkan pola hidup sehat, pencegahan penyakit, yang mana peningkatan HIV/AIDS di Kota Palembang ini sangat tinggi Kak. Oh, nah, sangat jadi tinggi ya? ya, jadi menurut Sakib selama Sakib setahun ke depan itu bisa menekankan angka HIV/AIDS itu Kak. Oke, Dan itu juga rentan usianya berapa tuh Kip? Kalau HIV itu, kalau penemuan di Palembang ya, Sumsel gitu. untuk usia ya Kak. Untuk usia itu kemarin Sakib searching dan juga analisis itu di angka anak-anak muda Kak, di 17, Anak muda 18, 19, yang mana mengikuti gaya-gaya barat gitu loh Kak. Jadi Seks ya, bebas, ya, seks begitu bebas ya. itu kadang jadi hal lumrah. Jadi Sakib Aha. mau meluruskan itu selama 1 tahun ke depan ini Kak, dan juga mungkin sampai diteruskan oleh adik-adik Sakib nantinya Kak. Oke. Dan juga pesan buat Teman Pro 2 ya. teman Pro 2, pokoknya jaga kesehatan, yang mana lagi sekarang cuacanya sangat tidak baik, kadang hujan, kadang panas. Yang kemarin kasusnya di Cina tuh gimana tuh Kip? Apakah kita harus khawatir juga takutnya nanti sama kayak 2020 lalu begitu ya? Nah, kita kan sudah menjalani pandemi nih kemarin. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih. Jadi teman-teman Pro 2 jaga kesehatan, apalagi kita kan udah pengalaman kemarin nih. Vitamin C-nya jangan kurang, aktivitas olahraga jangan kalau bahasa Palembang tuh mantap-mantap di rumah jangan. Ya, aku kan aktivitas. Ya, aktivitas olahraga lah. Betul. Oke, nah pesan kamu nih buat gen-gen Z nih, Kip, gimana Kip? Biar mereka tuh kayak bisa melakukan hal-hal yang positif begitu, jangan di rumah aja begitu, atau ya apa nih? Ya, dari Sakib pribadi buat pesan-pesan untuk anak-anak muda di Kota Palembang ini. Tadi kan bahas HIV/AIDS. Nah, mungkin kedepannya jangan ada lagi meluruskan atau menormalisasikan yang namanya seks bebas itu. Betul. Stop seks bebas. Nah, jadi pesan buat anak-anak muda di Kota Palembang ini, jaga kesehatan dan kurangilah hal-hal yang pergaulan bebas seperti itu Kak. Oke, gitu ya. Kalau dari Tiara gimana nih Tiara? Yang jadi harapan kamu begitu? Ya, yang pastinya Tiara harapannya itu sesuai dengan visi misi Tiara sendiri. Boleh agak maju lagi deh, suaranya boleh. agak makin menjauh. Gimana Tiara? Harapannya itu bisa berguna lah Kak ya untuk masyarakat di Kota Palembang ini khususnya, dan juga dapat berperan sesuai dengan amanat yang diberikan sekarang. Oke, begitu. Terus ada lagi nggak buat anak-anak muda, buat Gen Z gitu? Untuk generasi muda, ingatlah bahwa investasi terbesar yang dapat kita raih adalah dengan kesehatan. Jadi kita perlu menjaga kesehatan dengan baik untuk masa depan kita yang lebih baik. Itu dengan pola makan teratur, kelola stres dengan bijak, dan juga olahraga yang rutin. Karena kesehatan fisik dan mental yang baik dapat membantu kita meraih potensi yang terbaik di dalam hidup. Betul banget. Bagaimanapun lebih baik mencegah daripada mengobati. Yes, betul banget teman Pro 2 ya. Pokoknya harta yang paling indah tuh ya kesehatan. Ya, paling mahal juga Paling Kak. mahal karena apa ya, kalau kita sehat mau ngapa-ngapain aja tuh Enak, leluasa. Kita bisa lebih produktif lah Iya, menjalani lebih hari-harinya. produktif. Nah, itu sih teman Pro 2 ya. Oke, kalau boleh tahu, kalau pengen tahu lebih dekat tentang Bujang Gadis Kesehatan ini boleh kemana nih? Ada mungkin media sosialnya atau media sosial kalian juga boleh nih di Oh spill. iya, untuk
sahabat Pro 2 yang penasaran dengan teman Pro 2 kegiatan, ya. teman Pro 2 yang penasaran dengan kegiatan-kegiatan menarik Bujang Gadis Kesehatan bisa pantau terus di Instagramnya Bujang Gadis BGKes Palembang. Kesehatan Kota Palembang. Iya. Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang. Iya, Oke. Instagramnya itu BGKes_Palembang. Oke, kalau Bisa dicek Instagram di sana kalian ya. apa nih kalau boleh tahu nih? Siapa tahu kan pengen nanya-nanya nih Iya Kak. ya Oh, benar iya, benar. Boleh dong boleh. Kak kasih ilmunya dikit nih gitu. Siapa tahu nanti Iya. ke depannya nih ada adik-adik tingkat kalian yang mau ikut Bujang Gadis Kesehatan ya. Buat Silakan. temen Pro 2 nih yang mau ngobrol atau mau Nanya-nanya ya. ya nanya-nanya atau mau ikut tahun depan nih ikut Bujang Gadis Kesehatan bisa langsung follow di @sakib_arofif F-nya Oke. 2 ya. Oke, Tiara? Kalau Tiara Instagramnya itu Tiara Amalia hanya 2. Oke, wow, terima kasih sekali lagi tepuk tangan dong, keren banget ini Bujang Gadis Kesehatan Palembang tahun 2024, Sakib Arofif dan juga Tiara Amalia. Semoga apa yang disampaikan oleh Sakib dan juga Tiara ini bisa bermanfaat dan juga teman Pro 2 bisa aware juga tentang kesehatan nih ya. Pokoknya ke depan Kota Palembang, Sumatera Selatan itu mudah-mudahan semuanya sehat ya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, bye-bye. Bye. Demikian teman Pro 2.